Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena itu kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu atas kehidupan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya perjalanan kehidupan yang Engkau anugerahkan terkhususnya hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan lewat ketaatan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman-Mu akan kami renungkan, Tuhan menolong kami sehingga kami paham dan dimampukan hidup di dalamnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 29 April 2025, diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang telah mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui kebenaran tentu karena mereka telah mendengarnya. Karena itu Yohanes mengingatkan mereka agar apa yang mereka dengar dan mereka ketahui yaitu kebenaran firman itu supaya mereka hidup di dalam firman ataupun kehendaknya. Dan jika mereka tinggal di dalam kebenarannya, maka mereka juga akan tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Mungkin pertanyaan, kenapa di dalam anak, di dalam Bapa, di dalam Allah? Kita diingatkan kembali Yohanes 1 ayat yang pertama. Mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Karena itu sederhana sekali kita untuk memahami daripada firman ini. Selama kita tinggal di dalam kebenarannya, maka Allah tinggal di dalam kita. Itu artinya wajib bagi setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah mengerti firman Tuhan, mereka percaya, tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Mereka harus benar-benar tinggal di dalam firman atau kebenarannya. Artinya di sana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tentulah ketika dikatakan hidup di dalamnya, hidup di dalam kebenarannya, itu akan terlihat dari kesaksian hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes tahu bahwa pada saat itu ketika dia menuliskan hal ini, dia tahu bahwa keadaan hidup orang-orang percaya pada saat itu tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena pada saat itu ada bangkit atau banyak antikristus yang hadir di tengah-tengah mereka. Maka kondisi yang demikian mereka perlu penguatan agar mereka yang percaya dan mereka yang sudah mengetahui kebenaran itu, iman mereka tetap bertahan sampai pada akhirnya. Karena itu dikatakan, apa yang kau dengar, apa yang sudah engkau ketahui, tetaplah tinggal di dalam Dia. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Maka selama itu juga kita akan dimampukan dalam menjalani kehidupan ini lepas dari bagaimana situasi hidup yang kita hadapin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam Dia, tentu ini merupakan satu keputusan yang sekali dan untuk selama-lamanya. Agar buah yang dihasilkan itu, yaitu kemenangan, menjadi bagian mereka yang percaya dan setia sampai akhir. Dipastikan bahwa di luar kebenarannya, di luar Dia, seorang pun tidak akan mampu bertahan menghadapi semua kesulitan tantangan yang sedang dihadapi. Tetapi sebaliknya, yang terjadi justru adalah apa? Kegagalan di luar Tuhan, di luar Dia. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kita tidak akan pernah menghasilkan apapun yang baik menurut Tuhan. Itu sebab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat dan 5b mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Pertanyaan, buah apakah yang akan dihasilkan? Orang-orang yang senantiasa tinggal di dalam Kristus, di dalam Tuhan, mereka akan menghasilkan apa? Ketaatan. Mereka tetap kuat dalam semua situasi keberadaan hidup yang mereka hadapin. Mereka yang tetap tinggal di dalam dia, imannya tidak akan digoyahkan dalam menghadapi semua kesulitan tantangan apapun itu. Bahkan yang ketiga, mereka yang senantiasa hidup dan tinggal di dalam dia selalu mengalami sukacita, damai sejahtera, dan dimampukan setiap keberadaan hidup untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Saudara dikasih oleh Tuhan. Hati yang melimpah dengan syukur akan nampak dalam kehidupannya, di mana apa yang dia lakukan senantiasa dia mau itu memuliakan Tuhan. Apa yang dia lakukan, dia berusaha dan berjuang supaya itu menyukakan hati Tuhan. Yang tinggal di dalam dia, maka dia tidak akan pernah ego. Dia tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri. Sebaliknya, apa yang ada padanya, dia persembahkan termasuk segenap hidupnya. Dia persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dengan demikian, kehidupan orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya sebatas status orang Kristen, orang percaya, tetapi membuktikan bahwa dia Kristen, pengikut Kristus yang benar-benar setia, hidupnya terlihat di dalam kehidupan yang senantiasa di dalam Kristus. Kiranya di dalam pertolongan Tuhan, hidup kita yang hidup di dalam Kristus dimampukan untuk menghasilkan buah, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, menguatkan kami supaya apa yang sudah kami dengar tentang kebenaran-Mu, Tuhan jugalah yang memampukan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam Engkau, supaya ketika Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, maka Engkau jugalah yang akan mengarahkan perjalanan kehidupan kami supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sepanjang satu hari ini, apapun yang kami kerjakan dan dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga, mengarahkan, dan memelihara kehidupan kami supaya hari ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.